Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya akan membawakan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya percaya bahwa tentang Maria dan Marta ini mungkin sudah sering kita mendengarkan tentang kisah mereka yang sering sekali identik dengan pelayanan. Namun ini menarik buat saya untuk saya angkat kembali karena saya memiliki pemahaman yang berbeda mungkin dari yang pernah disampaikan dulu ataupun yang sering mungkin kita dengar. Pemahaman apa yang saya miliki akan tentang Maria dan Marta ini ya. Namun sebelumnya kita akan membaca dulu dari pasal Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya memiliki pemahaman yang membedakan hal ini dan bukan berarti menyimpang dari firman Tuhan, tidak. Saya akan hanya kita membahas lebih dalam. Ya mungkin poin-poinnya yang penting saja yang saya sampaikan, dan ini juga merupakan bahasan kami keluarga, di mana satu pasal di pagi dan satu pasal di malam hari, dan ini bahasan kami yang beberapa hari yang lalu. Dan yang ini saya mau tekankan di sini, yang ingin menjadi poin penekanan saya, bahwa apakah yang dilakukan Marta dan Maria ini salah? Menurut saya ini adalah tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Namun di mana ada letak kesalahannya? Sebelum Marta berkomentar atau protes, sebelumnya tidak ada masalah, semuanya baik ya, Marta maupun Maria. Karena kita melihat bahwa inilah sebenarnya bentuk pelayanan. Ada yang berada di belakang layar, ada yang ada di depan itu melayani. Ya, kita tahu kalau di gereja bahwa segala persiapan itu ada orang-orang yang memang tidak terketahui siapa dia yang sudah menyiapkan ini dan itu. Namun ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa ketika ada orang yang berada di belakang layar dan juga di depan. Dan di sini Marta dan Maria sebenarnya tidak ada permasalahan ya. Namun masalahnya ketika Marta mulai komentar dan protes. Apa yang dilakukannya? "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, disinilah Tuhan Yesus sendiri langsung menyampaikan sesuatu. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Disinilah sebenarnya yang menjadi masalah karena sungut-sungut tadi. Jadi sungut-sungut itu akan berbahaya buat kita sebagai seorang pelayan. Nah, inilah yang mau saya akan angkat mengenai Maria dan Marta ini ya. Kalau sekali lagi saya bilang, sebelum diprotes tidak ada masalah, semuanya baik. Namun ingin teringat kita akan mengenai sungut-sungut ya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, di perjanjian lama kita ketahui bahwa hal sungut-sungut ini adalah tidak baik di mata Tuhan ya, sekecil apapun. Dan kita lihat ketika bangsa Israel itu disuruh keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke Kanaan, dan kita melihat di pertengahan jalan apa yang terjadi adalah sungut-sungut ya. Mereka pingin seperti ini dan itu dan segala macamnya, dan itu ada ayat-ayatnya yang dijelaskan di perjanjian lama mengenai orang Israel, hal mengenai mereka bersungut-sungut, dan apa yang terjadi adalah maut yang menimpa mereka. Di sini saya teringat bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, ada beberapa warning yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita juga berhati-hati di dalam pelayanan. Jangan sampai kita melihat bahwa orang yang ada di depan lebih baik pelayanannya dan orang belakang yang tidak pernah diperhatikan adalah sangat berat sekali. Tidak semuanya sama di hadapan Tuhan. Namun ketika kita sudah mulai protes, mulai bersungut-sungut, disitulah menjadi awal titik kelemahan kita.
Dan apa yang dilakukan Maria adalah tidak ada masalah dengan dia. Tidak ada masalah karena kenapa? Dia melakukannya dan dia tidak protes apapun. Makanya di sini disampaikan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena kenapa? Dia tidak protes apapun dan dia tidak memikirkan yang lain karena ya dia tugasnya seperti itu. Ya dia di depan gitu, sementara Marta dari belakang. Dan yang menjadi warning bagi kita adalah di 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Jadi saya akan membacakan 1 Korintus 10 ayat 10. Di sini dikatakan yang menjadi warning yang pertama kita, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita tahu bahwa hal mengenai sungut-sungut itu murka Tuhan akan menanti kita ya. Ya kalau bisa ya kita jangan bersungut-sungut. Dan yang menjadi warning yang kedua bagi kita di Yakobus pasal 5 ayat 9. Saya akan bacakan kepada kita Yakobus pasal 5 ayat 9. Di sini dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, luar biasa sekali. Dan yang menjadi warning yang ketiga bagi kita adalah di 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan itu menjadi warning buat kita sebagai orang-orang yang percaya atau yang mungkin terlibat dalam pelayanan. Dan yang menjadi hasil ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, ketika kita tidak bersungut-sungut, dan apa yang Tuhan katakan, bahwa ketika kita setia tanpa harus protes ini dan itu, di sana tertulis di dalam Lukas pasal 19 ayat 17. Ya, kalau kita protes pasti ada hal-hal konsekuensinya ya. Jadi kalau ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya pasti Tuhan juga melakukannya. Apa yang menjadi bagian kita ketika kita melakukannya tanpa sungut-sungut. Ya, saya akan bacakan di Lukas 19 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi ketika kita setia terhadap pelayanan, baik itu pelayanan yang mungkin tidak dianggap, Tuhan akan mempercayakan bukan hanya satu tetapi 10 ya. Seperti yang dikatakan ini bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, dan terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya, kita aminkan itu bahwa ketika kita dipercayakan satu, Tuhan pasti akan mempercayakan 10 ketika kita setia. Dan yang kedua, menjadi hasil ketika kita setia adalah di Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Bunyinya demikian. Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi itu poin yang kedua, ketika kita setia dalam perkara-perkara tanpa harus memprotes, tanpa harus bersungut-sungut. Dan yang ketiga yang saya dapatkan sebagai hasil daripada kesetiaan kita di Lukas 16 ayat 10.
ke-19 ayat 10 saya akan membacakan kepada kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kita menyadari sekarang ini bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab, ya bila kita selesaikan dengan baik. Mari kita belajar dari Marta dan Maria ini, ya ketika kita mulai protes, ya disitulah muncul satu, tidak ada sukacita. Yang kedua, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kita sudah mulai protes ataupun bersungut-sungut, di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi ketika kita mulai protes, yang pertama muncullah tidak adanya sukacita, dan yang kedua adalah pasti khawatir ya. Yang ketiga adalah menyusahkan diri sendiri. Jadi itu yang pertama tadi itu saya tambahkan, pasti tidak ada sukacita ya kalau memang sungut-sungut. Dan yang kedua tidak ada kekhawatiran dan menyusahkan diri sendiri. Dan sebagai akhir daripada pembahasan kita pada hari ini, untuk menguatkan kita sebagai orang yang percaya dan melayani, baik itu melayani dalam organisasi, di gereja ataupun di luar, di Kolose pasal 3 ayat 23, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk supaya kita tetap teguh ya, supaya kita tetap kuat. Ya, di Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu kerjakan, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi marilah kita melayani dengan tanpa sungut-sungut, dan semuanya itu kita lakukan dengan sepenuh hati ya. Dan sebagai ayat yang terakhir itu di Filipi pasal 2 ayat 14 ya. Di Filipi pasal 2 ayat 14 saya akan membacakan kepada kita apa yang Tuhan sampaikan, ya apa yang sudah tertulis, yaitu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, itu yang menjadi penguatan buat kita sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, janganlah kita menjadi seperti Marta ya. Sebenarnya ketika kita tidak bersungut-sungut tidak ada masalah ya. Kalau kita bisa melihat dari apa yang dilakukan Marta dan Maria, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi masalah itu ada ketika muncul sungut-sungut. Jadi bila kiranya sungut-sungut itu jauh daripada kita, dan mari kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan mari juga kita belajar dari Tuhan sendiri ya. Tuhan Yesus menyelesaikannya dengan tuntas. Dia bertanggung jawab sampai selesai di atas kayu salib dengan pelayanannya tanpa dia bersungut-sungut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Haleluya, amin.